Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part keempat. Langsung saja. By the way, ada pantun dari Bang Asep Mulia Mok. Surat kejepit ditarik curut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen, dan di sana ia pun memberi makan Tusanmo sambil berkata, "Aku sudah selesai memasak. Hari ini aku bahkan tidak membuka toko. Yang bisa aku lakukan hanyalah memberimu makan vegetarian." Sambil terlihat Tusanmo di sana yang makan dengan lahap. Tapi tiba-tiba Jiang Chen pun merasakan sesuatu. Lalu ia pun segera keluar. Terdapat dua bayangan di sana. Ternyata itu adalah Paman Lan bersama Ling yang sedang mencari kayu bakar. Jiang Chen pun bergumam, "Yang bisa aku lihat hanyalah kekuatan. Meskipun keduanya adalah kultivator, hanya kekuatan yang mereka miliki. By the way, mungkin energi Ki ya yang dimaksud." Lalu Ling di sana pun berkata, "Paman Lan, haruskah kita setuju untuk tinggal di sini?" Dan Paman Lan pun menjawab, "Ahli ini adalah satu-satunya harapan Anda. Apapun yang Tuan tanyakan nanti, saya akan menjelaskannya ketika kita kembali." Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang berkata, "Oi, waktunya makan siang." Lalu Paman Lan pun menjawab, "Kami kultivator tidak membutuhkannya." Sambil mereka pun pergi dari sana mencari kayu bakar lagi. Tusanmo pun bergumam, "Sungguh bodoh, jangan sampai meminta makanannya di masa depan ya." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan suatu tempat yang jauh dari tanah suci Yuhua. Lalu di sana kita diperlihatkan pohon besar yang rimbun. Seseorang pun berkata, "Jadi maksudmu Tusanmoku telah dipenjara oleh individu kuat yang tidak dikenal?" Ternyata itu adalah ayah dari Tusanmo, yaitu Raja Rubah. Sambil terlihat seseorang di depannya yang datang kemarin di kediaman dari Jiang Chen. Lalu ayah Tusanmo pun berkata, meskipun dia tidak dalam bahaya, tapi dia telah menjadi hewan piaraan. Lalu ketua itu pun berkata, "Itu tepat sekali tuanku, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri." Lalu ayah Tusanmo yaitu Raja Rubah di sana pun murka berkata, "Lancang sekali. Aku adalah Kaisar Rubah, salah satu iblis terkuat di alam iblis dan Kaisar Istana Kekaisar umat manusia. Berdiri bahu-membahu dengan Tuan Tanah Suci hingga melampaui keberadaannya. Ada seseorang yang berani menjadikan putriku hewan piaraan." Sambil ia emosi di sana. Lalu ketua di sana pun bersujud berkata, "Tuanku, harap tenang." Lalu Raja Rubah itu pun berkata, "Sepertinya aku harus melihatnya sendiri. Tusan Feng, ceritakan secara detail tentang manusia yang kuat ini." Lalu ketua itu pun berkata, "Manusia yang kuat ini ahli dalam pedang tuan. Saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu tuanku, jangan terburu-buru sembarangan. Setidaknya luangkan waktu untuk membawa barang suci Tusan bersama Anda. Dengan begitu peluang Anda untuk mendapatkan kembali Yang Mulia Putri akan lebih besar." Lalu Raja Rubah itu pun bergumam, "Jika aku membawa artefak suci, maka itu akan lebih baik karena artefak suci mengkhususkan diri dalam pertahanan terhadap seni pedang. Sudah kuputuskan prioritas saat ini adalah membawa kembali Tusanmoku. Mari kita lihat apa bajingan yang menahan putriku itu bisa menahan amarahku." Sambil ia mengeluarkan aura membara yang menyerupai rubah yang sangat menyeramkan. Lalu di waktu yang sama kita dibawa di sisi Jiang Chen. Di sana ia pun bersin lagi. Lalu ia pun berkata, "Akhir-akhir ini kenapa aku bersin terus?" Sambil kita diperlihatkan Ling dari depannya berkata, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Lalu Jiang Chen pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Sampai mana tadi kita?" Benar, meridian pemutus yin surgawimu berafiliasi dengan atribut yin. Karena kamu dilahirkan itu ada. Jadi energi yin memadat dan merusak jantung dan paru-parumu. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuang energi yin untuk mencapai keseimbangan sempurna antara yin dan yang. Kau harus meleburkan ramuan medis ini dan menambahkan air setiap pagi lalu meminumnya." Sambil ia memberikan ramuan itu kepada Ling Lalu Ling pun berkata, "Aku hanya harus minum ramuan ini tuan." Lalu Jiang Chen pun menjawab, "Kenapa? Apa ada masalah?" Di sana Ling pun berkata, "Tidak ada tuan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di dalam rumah Jiang Chen itu. Lalu kita diperlihatkan juga Paman Lan yang berkata, "Anda harus meminum ramuan medis ini untuk mencapai keseimbangan sempurna antara yin dan yang." Apakah itu mungkin?
Tapi mari kita coba dulu. Sambil Ling Er pun memegang mangkok yang berisikan ramuan itu. Lalu ia pun berkata, lalu aku akan memulainya. Sambil ia terlihat meneguk ramuan itu, dan di sana ia pun merasakan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya pun langsung memerah. Di sana ia pun terlihat sakne sambil berkata, apa yang terjadi denganku? Sambil kita diperlihatkan Paman Lan di sana yang terkejut berkata, Nonaku, bagaimana perasaan Anda? Lalu Ling Er pun menjawab, ramuan ini benar-benar efektif. Aku bisa merasakan yin surgawi yang memotong energi meridian perlahan menghilang, Paman. Sambil Paman Lan pun mendekat berkata, sungguhkah? Lalu Ling Er pun menjawab, iya Paman. Dan Paman Lan pun berkata lagi, itu bagus, maka saya harus kembali ke Tuan. By the way, ia akan kembali ke kerajaan rubah ya, Mo. Di sana Ling Er pun berkata, kamu mau pergi Paman? Dan Paman Lan pun menjawab, hanya untuk sementara, saya hanya akan menjelaskan kepada Tuan situasinya, lalu saya akan kembali. Selain itu, saya tidak akan langsung pergi. Lalu beberapa saat kemudian ketika Paman Lan akan pergi dari sana, mereka berdua pun terkejut karena melihat Jiang Chen yang sedang memegang pedang kayu yang bersinar. Di sana mereka pun terkejut lagi sambil bergumam, apa itu? Paman Lan, apakah kamu melihat itu? Tuanku. Sambil terlihat Paman Lan di sana terbengong bergumam, dia bahkan pendekar pedang yang kuat. Lalu kita diperlihatkan Tusanmo di sana yang melirik, dan ia pun bergumam, mereka berdua belum pernah melihat dunia ya. Sambil mereka pun membayangkan pernah disajikan makanan oleh Jiang Chen itu. Lalu ia pun bergumam lagi, dia menguasai zither dan juga catur, bahkan menulis dan juga melukis, bahkan ia pun menguasai kaligrafi. Di sana Ling Er pun berkata, Paman Lan, aku tidak mau pergi lagi. Lalu Paman Lan pun menjawab, aku juga tidak akan pergi. Sambil mereka pun memandangi Jiang Chen di sana. Dan sementara itu, ketika Jiang Chen sedang membantu Xiao Ling Er, dinasti Dayan memulai peperangan dengan klan Rock Emas dari alam iblis ya, Mo. By the way, dinasti Dayan memulai perang dengan klan monster Rock Sayap Emas ya, Mo. Untuk mendukung perang, dinasti Dayan mengeluarkan perintah untuk mengundang kultivator manusia di wilayah itu untuk datang mendukung. Menurut rumor, pertempuran ini sangat tragis. Para kultivator jatuh hampir setiap hari dan medan perang utama bahkan lebih berdarah. Meskipun putra kelima Kaisar Yan tidak seberbakat yang lain, ketika pertempuran pertama dimulai, dia yang memimpin dan mengomando tentaranya berperang. Dia adalah sosok yang tangguh dan berani. Sambil terlihat putra kelima, yaitu Jisuan di sana yang terlihat sangat gagah. Namun pertempuran pertama dinasti Dayan masih gagal dan mereka pun kalah. Sambil terlihat Kaisar Dayan itu yang berdiri memandangi pertempuran itu. Lalu seseorang pun berkata, ayah Kaisar memanggilku. Lalu Kaisar di sana pun berkata, kau juga tahu bahwa kali ini saat berperang melawan dinasti Dayan kita, klan Rock bersayap emas mengalami kemunduran dan moral mereka saat ini sedang rendah. Jika kita ingin melanjutkan pertempuran babak kedua, kita harus memastikan kemenangan kita. Saja ahli itu memberiku gambar ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadapku, bahkan terhadap dinasti Dayan. Jadi aku ingin mendapatkan bantuannya sekali lagi. Lalu Jisuan di sana pun berkata, untunglah ayah memikirkannya. Saya malu pada diri saya sendiri, ayah. Kalau begitu, saya akan bersiap-siap dan akan segera berangkat ke tempat Tuhan itu lagi. Sambil ia akan pergi dari sana. Lalu Kaisar pun berkata, tunggu, aku akan pergi bersamamu. Sambil terlihat Jisuan di sana yang terbengung bergumam, apa? Anda mau ikut, ayah? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen. Di sana Jiang Chen pun berkata, setelah 7 hari pemulihan, tubuhmu kini telah mencapai keseimbangan yin dan yang. Selanjutnya adalah pengobatan tahap kedua. Prosesnya juga sangat sederhana, yaitu merangsang titik akupuntur besar di tubuhmu dengan metode akupuntur dan moksibusi. Lalu Ling Er dengan wajah bersinar, ia pun berkata, aku serahkan tubuhku ini pada Tuan untuk diobati. By the way, setelah beberapa hari benar-benar takluk nih anak ya, Mo. Sambil kita diperlihatkan ia yang ditusuk jarum akupuntur di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen, Ling Er bersama Paman Lan di sana. Dan Jiang Chen pun berkata, Paman Lan,
aku sudah menggunakan jarum. Proses ini akan memakan waktu. Tepat pada waktunya, aku akan pergi ke kota untuk menyiapkan ramuan. Di sana Paman Lan pun berkata, terima kasih nak, serahkan saja padaku selanjutnya. Sambil terlihat Jiang Chen yang pergi dari sana dan ia pun bergumam, kau harus tahu bahwa tidak hanya ada rubah kecil di dalam rumah, tapi masih ada 2 orang lagi. Lalu ia pun berkata, jika aku tidak mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, apakah itu tidak terlalu buruk? Itu benar, aku bisa mendapatkan sedikit lebih banyak. Sambil ia melihat kertas yang dipegangnya itu, ternyata itu adalah lukisan dirinya yang sedang membawa pedang kayu. Dan ia pun bergumam, gambar ini, bukankah ini gambar kesanku tentang ilmu pedang sebelumnya? Peta pedang pemotong bintang. Aku menggambar orang di atasnya dengan karakter dari diriku sendiri. Meskipun aku tidak dapat berlatih di dunia kultivasi ini, aku masih bisa melukis dan membayangkan diriku memotong bintang dengan pedangku. Lupakan saja, lebih baik ku bawa saja. Lukisan sebelumnya bisa terjual, mungkin seseorang akan menyukai yang baru. Sambil ia menggulung lukisannya dan menaruhnya ke dalam kantong. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah tangan di sana dan seseorang yang berkata, hei kalian, sudah aku katakan. Ternyata itu adalah Kaisar Yan bersama Jiswan yang sedang dimarahi nenek-nenek. Dan nenek itu pun berkata, bos Jiang mendirikan lapak, tergantung suasana hatinya. Mungkin besok, mungkin saja bulan depan. Kalian ini sungguh tidak sabaran. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong dimarahi nenek-nenek itu. Lalu nenek itu pun berkata lagi, ya hanya itu yang aku tahu, jadi pergilah, jangan ganggu bisnis wanita tua ini. Sambil terlihat mereka berdua yang masih terbengong. Lalu Jiswan pun berkata, ayah, sepertinya ahli itu memang tidak di sini. Lalu Kaisar pun menjawab, apa mungkin ahli itu sengaja menghindari kita? Lalu tiba-tiba nenek itu pun berkata, hei kalian berdua, itu bos Jiang ada di sini lagi. Kalian sungguh beruntung. Sambil Kaisar itu pun terbengong bersama Jiswan dan mereka pun berkata, apa? Dia datang. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang berjalan di sana. Sambil terlihat wajah dari Jiang Chen itu dari kejauhan dan ia pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata Kaisar di sana pun terbengong bergumam, tuan itu, dia pastilah memang seorang ahli. Sambil ia melihat ke arah Jiang Chen itu, lalu tiba-tiba nenek itu pun menghampiri Jiang Chen sambil bergumam, itu bos Jiang. Lalu ia pun berkata, izinkan aku memberitahumu, seseorang yang mencurigakan sedang mencarimu. Sambil Jiang Chen pun melihat ke arah 2 orang itu, lalu tiba-tiba Jiswan pun berkata, bos, ini aku. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang terkejut membayangkan Jiswan itu yang memberikan pedangnya untuk barter. Lalu Jiang Chen pun berkata, siapa dia? Lalu Jiswan pun menjawab, ini ayahku. Dan di sana Kaisar pun berkata, salam bos Jiang. Sambil terlihat ia yang berseri-seri di sana. Lalu kita diperlihatkan Jiang Chen yang hanya terdiam. Lalu tiba-tiba Kaisar pun berkata, terakhir kali saat aku berulang tahun, anakku mengeluarkan gambar kata sebagai hadiah ulang tahun. Meskipun aku tidak tahu kata-katanya, aku juga dapat melihat bahwa ada makna yang terdalam di dalamnya. Dan aku dapat memahaminya setiap hari. Tapi aku masih belum menemukan jawabannya. Jadi aku meminta anakku untuk membawaku menemuimu, bos. Melihatmu sekarang, bos benar-benar memiliki sikap yang keren dan luar biasa. Sambil ia menjebol di sana. Dan Jiang Chen yang hanya terbengong. Lalu ia pun berkata, kamu terlalu memuji, itu hanyalah kata-kata yang ditulis tangan. Lalu ada apa kalian berdua kesini hari ini? Di sana Kaisar pun menjawab, kata-kata yang ditulis oleh bos, energi pedangnya menjangkau 30.000 mil dan cahaya pedangnya mendinginkan 19 benua. Tidak hanya kata-katanya yang bagus, tapi juga konsep artistiknya juga cukup bagus. Tapi kami masih belum bisa memahami semuanya. Bagaimana caranya sebuah pedang bisa mendinginkan 19 benua? Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terdiam dan ia pun bergumam, apa? Bagaimana caranya sebuah pedang bisa mendinginkan 19 benua? Mana aku tahu. Apa kau coba mempermalukanku? Apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya dan memberitahunya secara langsung kalau aku tidak tahu? Tapi dengan cara ini sepertinya aku akan dianggap tidak kompeten. Bukankah itu menampar wajahku sendiri? Sambil ia hanya terdiam berkeringat dingin di sana. Lalu
Lalu ia pun mendapatkan ide sambil bergumam, tunggu, itu dia lukisan yang aku buat beberapa hari yang lalu. Itulah pemahamanku tentang ilmu pedang dan keberanian yang tak tertandingi di dalamnya. Jauh lebih kuat daripada satu cahaya pedang dan 19 benua yang dingin. Aku bisa menggunakan lukisan ini sebagai kebohongan, dan jika mereka punya pertanyaan, biarkan saja mereka memahaminya sendiri. Sambil ia mencari-cari lukisannya tadi itu ya Mo. Lalu dengan cepat Jiang Chen di sana pun menemukan lukisan itu. Lalu ia pun mendatangi kaisar bersama Jisuan itu, dan ia pun berkata, puisi, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Sekalipun ku katakan, apa yang aku katakan belum tentu benar. Kuncinya adalah apa yang kalian pikirkan. Sambil terlihat Jiang Chen yang memperlihatkan gulungan lukisannya itu, dan ia pun berkata lagi, jika kau benar-benar ingin memahaminya, kau perlu melihat lebih dan berpikir lebih banyak. Kebetulan aku punya lukisan lain di sini yang berhubungan dengan pedang. Mungkin apa yang kalian inginkan ada di dalamnya. Sambil terlihat kaisar bersama Jisuan di sana yang terbengong melihat ke arah gulungan lukisan itu, dan kita diperlihatkan lukisan itu yang dibuka di sana hingga membuat mereka pun makin terbengong lagi. Dan Jiang Chen pun berkata, namun hal itu bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Sambil kita diperlihatkan sebuah batu bersinar di sana, dan kaisar pun bergumam, cahaya bintang terang, kekuatan yang tak terbatas. Sambil ia membayangkan lukisan itu adalah cahaya terang, dan mereka ternyata berhalusinasi memegang lukisan itu seakan-akan mereka pun bugil berdua di sana. Lalu kaisar pun bergumam, siapa itu? Bukankah itu sang ahli? Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang berdiri seakan-akan dengan beberapa batu berharga yang berkilauan sedang berterbangan di sekitarnya. Lalu kita diperlihatkan wajah mereka berdua yang katrok, dan mereka pun bergumam, bintang-bintang terang dihancurkan oleh energi pedang seperti kembang api yang cerah. Sambil kita diperlihatkan lagi mereka yang dihembuskan dengan angin yang sangat kencang. Lalu kaisar pun tersadar sambil memegang lukisan itu, dan ia pun berkata, lukisan ini disiapkan untukku, Kaisar Yan. Sambil Jiang Chen di sana yang hanya terdiam. Lalu kaisar pun berkata lagi, bos, bagaimana caraku untuk mendapatkan lukisan ini? Lalu Jiang Chen pun tersenyum bergumam, hebat, ada bisnis tepat setelah aku tiba, aku punya pelanggan tetap. Lalu ia pun berkata, itu tergantung pada ketulusanmu di sana. Ia pun bergumam, keluarga mereka terlihat sangat kaya, mereka pasti punya banyak uang. Ayahnya tentu punya lebih banyak uang kan? Sambil ia membayangkan lukisan kertasnya itu yang bisa terjual mahal. Lalu kaisar di sana pun bergumam, ketulusan, hal-hal biasa pasti tidak dihargai oleh seorang tingkat tinggi. Ketulusan tentunya sangat penting. Tapi apa yang dibutuhkan untuk menunjukkan ketulusan? Sambil ia berpikir di sana dan mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Lalu kaisar itu pun memberikan sesuatu itu sambil berkata, bos, apa pendapatmu tentang menukar benda ini dengan lukisan itu? Sambil dia Jiang Chen di sana yang terdiam, dan Jisuan yang terbengong karena ayahnya memberikan sesuatu itu. Lalu ia pun bergumam, itu adalah meterai putra surga kan? Tapi beda dengan ekspresi Jiang Chen di sana yang bersedih, dan ia pun bergumam, kenapa barter lagi? Apa para orang kaya tidak menggunakan perak untuk membeli barang? Apakah begitu sulit untuk mendapatkan uang? Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah dan anak ini begitu pelit. Sambil ia membayangkan wajah dari kaisar itu yang pelit bersama Jisuan. Lalu kita diperlihatkan kaisar itu yang bergembira mendapatkan lukisan itu. Dan di sana Jisuan pun berkata, ayah, tidak baik menukar segel Kaisar Dayan untuk lukisan ini. By the way, segel Kaisar Dayan ini adalah barang paling berharga di kota Dayan ya Mo, bahkan di kekaisaran Dayan ya Mo. Lalu ayahnya pun menjawab, tidak, ini yang terbaik. Segel kaisar yang hanya merupakan simbol tidak memiliki banyak efek substantif, tetapi karena orang tersebut menerimanya, dengan kata lain, itu adalah penerimaan atas undanganku. Dia kira-kira setara dengan anggota dinasti Dayan. Di masa depan, ketika dinasti Dayan dalam krisis, dia pasti tidak akan duduk diam.
Lalu Jijuan di sana pun terdiam sambil bergumam, "Ayah, licik seperti biasa." Sambil terlihat kaisar itu yang berkata, "Ketika kita kembali kali ini akan menjadi awal dari era makmur lainnya dalam masaku." Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian Jiang Chen yang memegang jarum di sana. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, aku Puntur dan Moxie Busi hari ini telah selesai dan langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan ramuan untuk menstabilkan yin dan yang qi di dalam tubuh." Sambil ia pergi meninggalkan Ling Er di tempat tidurnya dan kita diperlihatkan Ling Er di sana yang seksi, entah diapakan tadi ya mo, dan ia pun berkata, "Terima kasih Tuan." Lalu ia pun bergumam, "Meskipun hanya menjalani aku Puntur dan Moxie Busi satu kali, aku bisa dengan jelas merasakan perubahan yang ada di dalam tubuhku, terutama meridian di dalam tubuhku. Aura langit dan bumi yang sebelumnya tidak tersedia kini bisa berlalu dengan lancar. Apa yang terjadi? Tuan sungguh luar biasa." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Paman Lan bersama Ling Er di sana yang bahagia, dan Ling Er pun berkata, "Paman Lan, aku merasa sangat baik sekarang. Aku mungkin bisa menerobos ranah tanpa memusnahkan meridian pemecah yin surgawi sepenuhnya." Lalu Paman Lan pun berkata, "Itu bagus, namun meridian pemecah yin surgawi masih ada, jadi Anda harus berhati-hati, Nona." Lalu Ling Er pun berkata, "Jangan khawatir, aku akan berhati-hati." Benar juga. Sambil ia mengingat-ingat sesuatu, lalu ia pun bergumam, "Jika kau menerima bantuan dari orang lain, maka kau harus membalasnya. Bagaimana caraku membalasnya?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pada waktu yang sama di gerbang iblis. Kita diperlihatkan monster yang sangat besar di sana. Lalu terdapat genderang yang dipukul dengan keras. Ternyata itu adalah bala tentara dari Kekaisaran Dayan yang berperang melawan klan Rock bersayap emas. Lalu kita diperlihatkan pangeran ketiga di sana yang berkata, "Yang mulia, kita memiliki dua pilihan di sini. Pertama, tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita memilih untuk menghindari pertempuran daripada bertempur. Jika tidak, akan ada korban jiwa." Tapi Kaisar Dayan di sana pun berkata, "Tentu saja kita akan berperang. Memangnya apa lagi?" Sambil terlihat pangeran ketiga di sana yang terkejut dan juga para tetua di sana yang terkejut. Lalu kita diperlihatkan aura membara dari kaisar itu bersama dengan Jijuan yang beraura membara juga. Tapi tiba-tiba pangeran ketiga di sana pun ketakutan berkata, "Tapi ayah, apakah kita akan menang?" Lalu kaisar pun menjawab, "Karena klan Rock bersayap emas ingin memulai perang, tentunya aku tidak akan gentar." Sambil terlihat tetua di sana yang terbengung berkata, Ini bencana, Tuan." Lalu kaisar pun berkata lagi, "Ada perang besar menanti kita, cepat bersiap." Sambil terlihat mereka semua yang terbengung melihat aura membara dari kaisar bersama Jijuan itu. Lalu kaisar pun berkata, "Jangan khawatir, surga itu adil. Dengan bantuan seseorang ahli, aku Dayan tidak pernah takut dengan Rock bersayap emas mulai sekarang." Sambil para tetua di sana yang menoleh-noleh dan mereka pun berkata, "Apa? Seorang ahli?" Lalu kita diperlihatkan pangeran ketiga di sana yang emosi bergumam, "Apa? Jadi ayah dan saudara kelima keluar berdua untuk menemui seorang ahli? Tunggu, apa artinya ini? Apa mungkin ayah sudah menetapkannya untuk menjadi putra mahkota? Dan semua yang dimiliki Jijuan sekarang berawal karena gambar yang dibawa pada hari ulang tahun ayah, dan juga mengatakan bahwa dia mendapatkan gambar itu dari seorang ahli." Lalu ia pun terbengung berkata, "Mungkinkah dia adalah orang yang sama dengan ahli yang disebutkan oleh ayah?" Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kapal besar dengan berkobar membara dari kerajaan Dayan di sana. Sambil kita diperlihatkan ular naga besar itu yang memporak-porandakan para prajurit dagan itu hingga mereka pun tewas di sana dengan seketika. Lalu Kaisar Dayan di sana pun bergumam, "Kondisi kami tidak diuntungkan." Sambil ia melihat ke peperangan itu. Lalu kaisar itu pun marah berkata, "Raja Rock Agung, ribuan tahun yang lalu kami dikalahkan dan menyerahkan 5 benua.
Wah, itu bukan hanya aib bagi dinasti Dayan, itu adalah aib bagi umat manusia. Hari ini aku akan sepenuhnya mengalahkan klan Rock bersayap emasmu dan mengambil kembali tanah 5 benua serta mengembalikan kejayaan umat manusiaku. Sambil kita diperlihatkan pemimpin klan Rock bersayap emas itu yang tertawa. Cukurukuk, kukruk, mbok jeru. Sungguh lelucon, bertindak agung. Ini bukan pertama kalinya kau mengatakan hal itu, tapi bagaimana hasil pertempuran akhir? Kau, Ji Yuan Dao, tidak lebih baik dari itu. Ternyata wajah dari pemimpin klan Rock bersayap emas itu jelek banget ya, Mo. Dan ia pun berkata lagi, kau hanya bisa beromong kosong. Hari ini aku akan memimpin klan Rock bersayap emas untuk meratakan dinasti Dayan sepenuhnya. Mbok jeru. Lalu ia pun bergumam, gelombang tentaramu hampir musnah dan kau masih berbicara besar di sini. Kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kan? Aku akan mengalahkan kalian dalam satu pergerakan. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena melihat Kaisar Dayan itu yang membawa sesuatu. Lalu pemimpin klan Rock bersayap emas itu pun berkata, haha, apa? Hanya lukisan? Apakah ini pecundang yang terdesak? Sambil terlihat para prajurit Dayan di sana yang bertanya-tanya dan juga para monster dari klan Rock bersayap emas itu yang terkejut dan bertanya-tanya juga. Lalu kita diperlihatkan pemimpin klan Rock bersayap emas itu yang murka dan ia pun berkata, dia secara sengaja menghinaku, tangkap dia. Sambil ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kaisar Dayan itu dan mereka semua pun menuju ke arah kapal Kaisar Dayan dengan cepat. Tapi Kaisar Dayan di sana pun berkata, serang, sambil ia membuka lukisannya itu di sana. Dan kita diperlihatkan lukisan itu yang bergambar wajah dari Jiang Chen yang sedang membawa pedang kayunya. Di sana seakan-akan gambar itu pun hidup dengan aura membara. Lalu aura itu pun membentuk tubuh dari Jiang Chen. Di sana Jiang Chen pun menggerakkan pedangnya dengan cahaya yang sangat membara hingga membuat pemimpin klan Rock bersayap emas itu pun ketakutan berkata, jangan takut, itu hanya gertakan. Tapi tiba-tiba aura yang menyerupai Jiang Chen itu pun menebas dengan cepat ke arah mereka semua dengan sekali tebasan. Dan kita diperlihatkan tebasan itu yang berkobar membara meledak di sana. By the way, di mata semua orang yang hadir, mereka semua melihat cahaya yang sangat terang ya, Mo. Dan cahaya itu pun mencapik-capik dunia hingga membuat mereka semua pun hanya terbengong. Lalu bintang-bintang di langit samar-samar bergetar. Langit, bumi, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini terbungkus di dalamnya ya, Mo. Sambil kita diperlihatkan sosok dari Jiang Chen itu yang perlahan menghilang di sana. Lalu kita diperlihatkan bekas dari tebasan Jiang Chen itu yang perlahan pun menghilang. Di sana Kaisar bersama Jisuan pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan aura membara di sana. Ternyata itu adalah sebuah tangan yang bergetar dengan pose tangan yang seperti di negara Konoha kita ya, Mo. Dan pemimpin dari klan Rock bersayap emas dan seluruh pasukannya semuanya musnah. Sambil terlihat Kaisar di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, dan yang lebih mengejutkan, ini ruang hampa terpotong oleh pedang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pemimpin dari klan Rock bersayap emas itu yang bergumam, ya, pedang itu membuatku merasakan kematian. Lalu Kaisar di sana pun berkata, pemimpin Rock bersayap emas, apa kau tahu kesalahanmu? Di sana pemimpin itu pun hanya terdiam dengan tai di sampingnya itu yang sangat banyak. Lalu Kaisar pun berkata, seperti yang sudah kukatakan, selama kau mengembalikan tanah 5 benua ke dinasti Dayan, semuanya akan baik-baik saja, tidak ada lagi yang perlu diminta. Lalu pemimpin itu pun menjawab, baiklah, aku setuju. Dan ia pun bergumam, jika aku menolak, hidupku akan berakhir sekali lagi. Sambil kita diperlihatkan para pasukan dari Kekaisaran Dayan itu yang bersorak-sorai karena kemenangan mereka. Sambil terlihat Kaisar Dayan di sana yang menangis dan ia pun bergumam, tanah 5 benua awalnya milik ras manusia yang memiliki wilayah yang luas akhirnya kembali.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan di sana dan seseorang yang berkata, itu luar biasa, Dayan benar-benar telah memenangkan pertempuran kedua. Padahal jelas-jelas ada perbedaan kekuatan. Apakah ada seseorang yang misterius di sini? Lalu temannya di sana pun menjawab, dikatakan bahwa seorang pria di Xingyi keluar dari lukisan itu mengayunkan pedangnya untuk menembus kehampaan, memotong bintang-bintang dan langsung memukul mundur pasukan monster. Lalu temannya pun terkejut bertanya, apakah itu benar? Apakah itu sage kuno atau leluhur dinasti Dayan? Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, bukan keduanya. Ternyata itu adalah seseorang gadis dan ternyata lagi itu adalah Mu Yue. Dan di sana ia pun berkata, aku tahu siapa pria itu, dan bersambung mo.